Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang selalu berbahagia. Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita belajar kembali MUPEL IPA. Kita belajar tema 5 lagi. Jadi kita siapkan buku tematik pahlawanku dan buku pendamping atau buku PR. Silahkan untuk buku tematik dibuka halaman 7, 26, 56, 57, 72, 98, 99, 114 sampai 115. Kemudian untuk buku PR atau pendampingnya hanya 83 sampai 84. Kita mulai. Kita belajar tentang anatomi mata. Jadi, bagian-bagian mata. Bagian mata ada bagian luar, tampak seperti ini. Jadi ada kelopak mata, kemudian ada bulu mata, ada kelenjar air mata. Nah, di sini juga ada alis mata. Ini bagian luar. Jadi bagian luar itu melindungi. Kalau alis melindungi dari keringat yang masuk, yang akan masuk ke dalam mata. Kemudian bulu mata melindungi debu ya. Nah, sekarang untuk bagian dalam, kita sebut anatomi mata. Kita satu-satu. Mulai dari luar, paling luar disebut kornea. Kornea itu selaput bening yang melindungi bola mata kita. Kemudian ada iris. Iris itu bagian yang berwarna. Jadi iris atau selaput pelangi. Kalau orang Indonesia rata-rata berwarna coklat. Orang Amerika, Inggris berwarna biru. Nah, kemudian orang Asia ada yang berwarna kehijauan dan kekuningan, namanya iris. Kemudian ada pupil, pupil anak mata. Jadi anak mata ini nanti mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian ada bagian lensa mata. Nah, ini lensa mata bisa menebal dan menipis. Jadi ini bentuknya lensa cembung. Jadi ada permukaan cembung dua, kanan dan kiri. Kemudian ada vitrosumor. Vitrosumor ini cairan gel yang memberi bentuk mata kita. Jika tidak ada vitrosumor, maka mata kita kempes. Kemudian ada syaraf mata, ada retina, dan ada bintik kuning. Nah, retina itu terdapat di bagian belakang mata, atau ini disebut layar dari mata kita. Jadi di sini akan terbentuk bayangan. Kemudian bintik kuning ini bagian dari retina, di mana bayangan terbentuk paling jelas. Kemudian syaraf mata, nah hasil yang ada di retina nanti dihubungkan oleh syaraf mata menuju ke otak. Jadi kita bisa membaca atau kita bisa melihat karena ada syaraf mata. Satu-satu pupil. Pupil atau anak mata. Jadi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata atau banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Perhatikan di sini, pupil itu bisa mengecil dan membesar, tergantung kebutuhan. Jika cahaya yang ada sangat banyak, maka pupil akan mengecil. Jika cahayanya kurang atau gelap, maka pupil kita akan membesar. Kemudian, saat kita berkedip, nah ini seperti ini berarti kita membasahi mata kita. Jadi mata kita itu supaya tetap lembab. Jadi kalau tidak lembab nanti matanya kering, nah nanti bisa merusak bagian dalam mata. Air mata juga berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk, jadi untuk melindungi air mata kita. Kemudian mata kita bisa rusak, jadi ada kebutaan. Nah, kebutaan bisa disebabkan oleh penyakit dan juga oleh kecelakaan. Nah, kalau kecelakaan, jika terjadi benturan, maka yang paling sering rusak adalah kornea. Jadi kornea ini kalau rusak bisa menyebabkan kebutaan. Nah, bagian mata yang bisa dicangkok itu hanya kornea. Nah, kornea ini akan kita peroleh donor hanya saat ada yang mendonorkan mata yang sudah meninggal. Jadi jika masih hidup, tidak ada kornea yang didonorkan dengan sukarela. Kemudian cacat mata. Hari ini sering kita lihat banyak anak-anak yang masih kecil tapi sudah menggunakan kacamata. Jadi kacamata ini namanya kacamata lensa cekung. Jadi lensa cekung itu lensa minus. Jadi untuk mata yang normal nanti akan terbentuk bayangan fokusnya ada di retina. Tapi kalau
sudah tidak normal atau cacat mata, nanti fokusnya ada di depan retina seperti ini. Nah, ini namanya dia menderita rabun jauh. Rabun jauh itu tidak bisa melihat benda yang jauh, maka ditolonglah menggunakan kacamata berlensa negatif. Kemudian kalau fokusnya ada di belakang retina sini, maka disebut rabun dekat. Nah, ditolong dengan kacamata plus. Mungkin ada juga yang mengalami astigmatisme atau silindris. Ini kacamata silindris sendiri ya, beda dengan kacamata min atau plus. Kemudian ada yang mengalami rabun senja. Jadi rabun senja itu jika sore hari atau maghrib ya, ba'da maghrib itu sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Ini termasuk penyakit mata. Jadi penyakit karena dia kekurangan vitamin A. Tapi juga bisa dengan pertolongan medis. Misalnya cangkok kornea juga bisa. Kemudian ada katarak. Katarak karena seringkali mata yang orang sudah tua, jadi selaput bagian permukaan matanya keruh, kotor. Nah, ini nanti dioperasi. Tapi juga ada anak kecil yang sudah mengalami katarak. Ini karena kekurangan gizi. Kemudian mata juling, ada juga buta warna. Nah, buta warna ini berarti dia tidak bisa melihat semua warna. Jadi ada beberapa warna yang tidak bisa dilihat. Kalau tidak bisa melihat semua, disebutnya buta warna total. Jadi hanya bisa lihat warna hitam dan putih. Kalau buta warna sebagian, mungkin dia tidak bisa melihat warna merah, hijau, atau biru. Kemudian kita belajar alat optik. Jadi alat bantu, ya seperti kacamata ini, kita kan menggunakan lensa. Nah, lensa, jadi benda-benda yang menggunakan lensa kita sebut alat optik. Jadi ada kacamata berlensa plus, ada kaca berlensa minus. Nah, minus itu lensanya lensa cekung. Jadi kalau diraba, permukaan kacamatanya cekung. Maka dia disebut lensa minus. Ini untuk menderita rabun jauh. Rabun jauh itu tidak bisa melihat benda-benda yang jauh. Biasanya kalau temanmu tidak bisa melihat tulisan di papan tulis, dulu saat kita belajar di kelas, maka dia dinamakan rabun jauh. Nah, kemudian kalau orang yang sudah tua, biasanya tidak bisa melihat atau membaca dekat, maka dia disebut rabun dekat, maka lensanya lensa cembung. Kemudian, alat optik yang lain adalah kaca pembesar atau loop. Nah, ini loop seperti ini, mungkin ada yang punya di rumah. Nah, silahkan boleh untuk mainan ya. Loop di sini nanti akan, kalau dipraktekkan nanti akan terlihat fokusnya atau titik apinya seperti ini. Nah, loop termasuk lensa cembung. Untuk praktek atau percobaan yang sederhana, kita bisa membuat loop menggunakan ini kantong plastik yang jernih, kita masukkan air. Kemudian kita ikat dengan karet gelang yang kencang ya. Nah, nanti kita praktekkan dengan meletakkan buku. Maka kamu bisa melihat ternyata huruf yang ada di bukumu tampak lebih besar setelah menggunakan loop seperti ini ya, loop sederhana seperti ini. Nah, itu bisa kalian buka di buku temamu, ada percobaannya ya, alat bahannya ada. Kemudian, alat optik yang lain adalah mikroskop. Nah, kalau mikroskop itu dipakai untuk melihat benda-benda ukurannya yang sangat kecil. Jadi mikroskopik, jadi ukurannya mikrometer. Nah, kalau mikroskop itu menggunakan ada dua lensa. Jadi lensa yang dekat dengan mata, lensa okuler, dan lensa yang dekat dengan benda disebut lensa objektif. Nah, kalau loop perbesarannya 10 kali, hanya 10 kali ukuran normal. Kalau mikroskop ada yang sampai ribuan kali perbesarannya. Jadi nanti bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada periskop. Jadi periskop ini bisa dibuat secara sederhana menggunakan dua buah cermin datar. Jadi ada dua cermin datar. Nah, jadi ada cermin datarnya diposisikan atau dimiringkan dengan sudut kemiringan 45 derajat. Jadi nanti ada proses sinar datang masuk, dipantulkan, kemudian dipantulkan lagi. Nah, nanti akan ditangkap oleh lensa mata kita. Nah, ini kalau yang ingin mempraktekkan, di buku kalian ada cara membuatnya seperti ini. Nah, ini cermin datarnya kelihatan. Ya,
Periskop dipakai biasa pada kapal selam atau tank. Jadi untuk kapal selam untuk melihat benda-benda di permukaan air laut. Sekarang cakram warna. Cakram warna bentuknya lingkaran seperti ini yang terbagi menjadi 7 warna. Jadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Disingkat Meijiku Hibiniu. Cakram warna ini pertama kali dibuat oleh Newton. Nah, di sini percobaannya ini nanti kalian bisa buat, kemudian kalian putar. Di sini ada lubang, dikasih tali. Kemudian kalian putar dengan kencang, nanti akan menghasilkan warna putih. Jadi tidak putih sekali, tapi warnanya ini nanti seolah-olah menyatu. Nah, penelitian Newton ini membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari semua warna. Nah, inilah yang disebut sebagai spektrum warna. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk IPA, tema 5 sudah selesai, berarti semester 1 atau semester gasal kita, materi sudah kita selesaikan. Silahkan kalian pelajari kembali bukunya, mulai dari buku tema 1 sampai tema 5. Untuk tugas PJJ yang ke-12 ada di Bitly ya, nanti di Google Form. Kemudian tetap semangat belajar, tidak boleh malas, hormati dan bantu orang tuamu di rumah. Kita tetap masih dalam kondisi pandemi, selalu cuci tangan dengan air mengalir, jaga jarak, pakai masker. Jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, tetaplah di rumah ya, karena yang menderita positif semakin hari semakin banyak. Mari kita selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa belajar di kelas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.